Hai semua, apa kabar? Doa saya adalah kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya melakukan kunjungan spesial ke suatu perkampungan kuno Batak di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Mengapa? Itu karena perkampungan ini masih cukup terjaga dalam arti masih seperti dulu, yaitu ratusan tahun yang lalu. Namun dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman tentunya. Seperti biasa, pembahasan tentang perkampungan kuno Hutaraja di Lumban Suhi-Suhi ini dilengkapi dengan dokumentasi yang cukup berlimpah sehingga kita akan memperoleh gambarannya utuh dan jelas bagaimana dulu suasananya, kemudian Mimin bandingkan dengan situasi terkini. Tanpa berlama-lama yuk, langsung kita mulai saja ya. Di dalam suatu huta atau perkampungan Batak, selain rumah tinggal, juga ada rumah atau sopo untuk menyimpan hasil panen seperti padi atau sebagai lumbung padi. Ukuran rumah lumbung ini tentunya lebih kecil dibandingkan rumah induk. Biarpun lebih kecil, kadang desain sopo ini dibuat elegan. Perlu diketahui bahwa peletakan sopo biasanya adalah di halaman depan dari rumah bolon. Selain rumah sopo, suatu rumah adat Batak kadang juga dilengkapi dengan suatu konstruksi rumah tanpa dinding yang biasanya dipakai untuk menumbuk padi demi menghasilkan beras. Rumah Batak sendiri ada berbagai macam yang dibedakan dari asal daerahnya. Namun yang menarik adalah bentuk atap rumah Batak Toba atau rumah bolon mirip dengan rumah gadang di Sumatera Barat, yaitu tarikan garis pada bagian atap mirip tanduk kerbau pada kedua ujungnya. Namun pada rumah adat Batak, tinggi kedua ujungnya tidak sama. Ujung yang di belakang lebih tinggi daripada ujung di depan. Ini memang disengaja. Itu punya makna tersendiri, yaitu bahwa generasi penerus diharapkan lebih berhasil dibanding orang tuanya. Dari posisi tangga yang menuju ke dalam rumah, maka rumah bolon dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sitolumbian. Ciri khasnya, lokasi tangga masuk bukan di kolong rumah panggung, sedang jenis sisampuran tangganya ada di kolong rumah. Untuk lebih jelasnya, silakan amati dokumentasi yang tersedia ya. Kadang di suatu perkampungan Batak hadir kubur batu atau sarkofagus. Sarkofagus adalah tempat disemayamkannya jenazah tengkorak manusia. Budaya ini adalah sisa-sisa kebudayaan megalitik atau batu besar. Kubur batu dibentuk atau dipahat dari batu gunung andesit berukuran besar yang mudah ditemukan di sekitar Danau Toba. Bentuk kubur batu orang Batak adalah seperti perahu, di mana pada ujung depannya dibentuk kepala orang, sedangkan di ujung lainnya bisa berbentuk manusia utuh. Kubur batu hanya dibuat pada budaya adat Batak Toba. Untuk Batak Karo bentuknya lain lagi. Penyebaran sarkofagus di Tanah Batak misalnya tercatat ada di Huta Sidabutar atau Tomok di Pulau Samosir. Sepertinya keberadaan kubur batu ini merupakan simbol status dari suatu hutan atau marga setempat. Sekarang ini keberadaan dari seluruh sarkofagus di Tanah Batak adalah sebagian sudah tidak ada di tempatnya lagi. Ada yang dibawa ke Museum Sumatera Utara di Kota Medan serta ke Rijksmuseum Leiden, Belanda. Nah, di Hutaraja ini juga hadir satu unit kubur batu berkepala manusia. Lokasinya di tengah-tengah, maksudnya adalah jajaran rumah bolon menghadap ke sarkofagus. Sementara itu, jajaran rumah atau lumbung tempat penyimpanan panen juga menghadap ke sarkofagus. Bentuk kubur batu di Hutaraja ini adalah juga seperti perahu, di mana pada ujung depannya berbentuk kepala orang, sedangkan di ujung lainnya berbentuk manusia utuh. Sesuai dengan hasil kunjungan terkini, diketahui bahwa Hutaraja merupakan sentra kerajinan ulos. Namun begitu, saya belum bisa menemukan dokumentasi tempo dulu tentang pembuatan ulos di Hutaraja. Malah Mimin menemukan foto tentang hasil kerajinan gerabah yang sedang dijemur di Hutaraja. Dari hasil kunjungan ditemukan 3 batang pohon beringin tua di belakang jajaran rumah bolon. Dan berdasarkan dokumentasi tahun 1905, pohon beringin itu juga ada di belakang jajaran rumah bolon. Saya tidak punya data bahwa mereka adalah pohon yang sama.